والسلام عليك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه kamera aku lo ngeyo mangan yo dak lo nanti kali DPI ya hah nanti kali DPI يا المسلمين والمؤمنين رحمهم الله وإيانا برضاك وارحمه وارحمه قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت المشركين يوم الجمعة أنسل والإمام يأمر فقد تفوت وقال قولا جمعة أنزلوا رحمه الله
Alhamdulillahilladzi ja'ala fil ardi khalifatan wa nawwara quluban fi ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yuhyiuna ila sa'adatil qusra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wa ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik Allah muslimun wa ila taqwallah wa alamu anna Allah yaqulu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dewan pimpinan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menempatkan diri kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwa inilah kita manusia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang lebih takwa di antara kita sekalian. Maka dari itu sekali lagi marilah kita berusaha yang semaksimal mungkin untuk mencapai takwa yang hakiki, takwa yang sebenarnya. Jadi takwa dalam hati kita menjauhi segala larangan Allah dan juga melaksanakan semua perintah-perintah yang wajib maupun yang sunat dengan sejujur-jujurnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dikaruniai akal dan pikiran, maka manusia benar-benar rajin menjaga dan memelihara, karena akal dan pikiran adalah merupakan anggota badan yang paling pokok. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di kulli shay'in alatun wa alatul mu'minin al-aql." Di kulli shay'in alatun wa alatul mu'minin al-aql. Tiap-tiap sesuatu mempunyai alat, dan alat orang mukmin adalah akal. Di kulli qawlin qawlin, dan tiap-tiap kaum mempunyai pemimpin. Orang mukminin al-aql, dan pemimpin itu pemimpin orang mukmin adalah akal. Berikut kaum dan tiap-tiap kaum mempunyai tujuan berbeda beribadah makhluk dan tujuan pokok seorang hamba yaitu akal. Dalam hadis ini akan jelas oleh kita bahwa akal sangat menentukan amal perbuatan manusia termasuk kita. Dengan akal itu pula manusia dapat berpikir secara jujur dan bertanya-tanya tentang kejadian dunia kita yang asalnya tidak ada, kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada akhir dunia ini. Dan akhirnya tidak ada lagi diperlukan kita sudah jatuh ke bawah kita alias kita mati. Yang sedemikian itu apa sebenarnya tugas manusia yang memberi kesempatan untuk kita hidup dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dia adalah seorang manusia yang akan sanggup menjawab dengan cepat akan pertanyaan tersebut, karena pada hakikatnya bukan manusia yang membuat perancangan hidup dunia ini, namun segala itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita kembali kepada Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Di sana Allah telah menerangkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya saya menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah." Demikianlah di antara tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang manusia,
sebagai khalifah atau pemimpin sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kamu sekalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban atas keturunanmu. Wal alim raja ra'in adalah pemimpin, wal rajul ra'in dan laki-laki adalah pemimpin, ala ahli baitihi atas keluarga kamu di rumah. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang istri adalah pemimpin, ala baiti zawjiha wa waladihi atas rumahnya dan juga atas suaminya dan juga pada anak-anaknya. Fakulukum ra'in, dan kesemuanya adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan akan bertanggung jawab atas supaya semuanya yang dia lakukan di muka bumi termasuk atas akhirnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dari itu mulai dari presiden sampai tingkat keluarga, bahkan pada yang masih bujangan, tetap akan ditanya bagaimana pemimpin dinasti ini. Apakah pimpin merusakan dunia itu atau dipimpin dengan kebaikan di dunia itu? Semuanya itu akan dibuka petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kepada antar manusia saja, terhadap makhluk Allah itu, termasuk manusia harus bertanggung jawab. Karena pada hakikatnya manusia sebagai khalifah atau pemimpin mempunyai tugas mengelola alam semesta ini, mengatur demi kemaslahatan hidup dan kehidupannya dunia juga sampai akhirat. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memasukkan beriman pada dada kita masing-masing, ke dalam hati kita masing-masing pada hari ini, sekaligus membimbing kita untuk percaya bahwa kehidupan dunia ini dibatasi waktu dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak ada kehidupan di akhirat, hidup tanpa batas, kekal selama-lamanya. Kehidupan dunia ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus, innama masalul hayatid dunya kama anzalnahu minas sama'. Sesungguhnya kehidupan dunia di dunia ini bagaikan atau sebagaimana air yang turun dari langit, yaitu hujan. Fakhara bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an, dan semuanya itu maka tumbuh karena hujan, tumbuh-tumbuhan di bumi ini dan bisa dimakan dan juga bisa bermanfaat untuk manusia dan hewan. Hatta idza akhrajatil ardu suqufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'annam tanam min arsi kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun. Maka kami jadikan semua bangunan itu bagaikan tersapu bersih, bagaikan tanaman yang habis dikekang, seolah-olah memang kemarinnya memang tidak ada apa-apa. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat atau tanda dan pesan dari kaum berpikir. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah langsung ibadah kehidupan dunia ini, dan setiap manusia pasti akan ditentang dan dihadapkan kepada Al-Quran ayat ini. Perlu diminta pertanggungjawaban atas dinasti selama hidup di dunia ini. Kalau Allah berfirman wa akhirul khairu abqa, yang artinya kehidupan di akhirat lebih baik dan bukan. Maka apakah yang harus diperbuat oleh manusia untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak? Hendaklah tepat apa dikatakan oleh seorang janda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang terbaik. Mereka menceraikan
dunia karena takut zina. Mereka menurunkan perihal dunia, maka mengertilah bahwa dunia bukan tempat hidup yang abadi. Mereka berpendapat dunia adalah bagaikan samudra, amal-amal yang baik sebagai makanan. Kata-kata tersebut menggambarkan keadaan dunia ini dan kejadian manusia pada saat ini. Maka seharusnya bagi setiap manusia menempuh jalan yang baik sesuai dengan tugas dasar atau tugas pokok manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia telah kami menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Nya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas pokok manusia. Itulah tugas pokok bagi kita bersama, yaitu diberi kesempatan hidup dunia ini yang maksudnya setiap gerak-gerik kehidupan kita, diamnya seluruh anggota badan kita lahir maupun batin agar berdasarkan atau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai petani yang mengelola sawah atau ladang, karyawan, pejabat tinggi atau pejabat rendah, sekaligus semuanya dalam menjalankan tugasnya masing-masing, marilah kita harus berniati dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal itu tidak dapat dilaksanakan oleh semua manusia, insyaallah yaitu dunia ini akan nampak serba baik semuanya, dan rezeki yang diberikan Allah untuk kita akan menjadi rezeki yang berkah untuk kita, untuk keluarga, dan juga untuk anak-anak kita, dan juga untuk anak kita. Dan begitu pula manusia yang berada untuk selalu berusaha menghindari budaya kelezatan dunia agar tidak merasa keberatan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat ini termasuk pada bulan-bulan Asyura atau bulan Muharram. Kata Nabi kita bisa menerangkan man basyara alaihi yawm Asyura basyarallahu alaihi fi sanatin hijrah. Barang siapa yang melepaskan atau memberikan pada anak keluarga rezekinya yawm Asyura di hari atau di bulan Asyura, wasallallahu alaihi, maka Allah akan melepaskan rezekinya di sana di dunia atau diperpanjang selama 1 tahun atau hari tahun ini dan tahun yang akan datang. Itulah fadilah dari bulan Asyura. Afdal sholat ibadah maktubah, seutamanya sholat yaitu sholat yang waktu. As-salatu fi jawfil lail, termasuk sholat di tengah malam. Wa afdalu siyami ba'da sahri, dan utamanya masuk di bulan Ramadan itu juga lebih utama. Sedangkan di sini Syahrul Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Sembilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah bertanya oleh sahabat, "Al-Ziyam Rasulullah ala Rasulullah, bagaimana tentang puasa di bulan Muharram ya Rasulullah?" Dan Rasulullah menjawab, "Faqala aqimus salata maqiyah." Puasa di bulan Muharram atau puasa di bulan Asyura itu dapat menembus dosa yang lalu. Itu kata sabda Rasulullah SAW. Maka dari itu, maka kita bersama-sama memohon kepada Allah supaya kita selalu memberikan iman dan takwa kepada Allah dan bisa menjalankan ibadah termasuk di bulan ini. Sekarang ini termasuk bulan Syahrullah, bulannya Allah, bisa kita bertingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa ma ta'ala
إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والانتصار بحق الله جميعا وبذكر نعمته علينا دون أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى رحمتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر زكاته بنفسه وسمى الملائكة بالقدس وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اصلح جميع بلاد المسلمين وأعز الكفرة والمسلمين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدنا هذه الأمة تكون مكة وسائر بلاد المسلمين. واجعل بلاد إندونيسيا ومدينة بيروت وقرية الصغر واجعل بلدنا هذه الأمة تكون مكة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقرب الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله كثيرا يذكركم واشكروا على نعمه